Steve Jobs dan Apple, pemberontakan yang mengubah dunia. Mereka bilang saya gila, tapi lihatlah siapa yang tertawa sekarang. Steve Jobs bukan sekadar pendiri Apple. Dia adalah pemberontak, seorang visioner yang menolak tunduk pada aturan biasa. Dunia mengira dia gila ketika dia drop out dari kuliah, ketika dia menjual mobilnya untuk memulai Apple di garasi, ketika dia dipecat dari perusahaannya sendiri, tapi siapa yang akhirnya mengubah seluruh industri teknologi? Siapa yang membuat dunia berlutut pada inovasinya? Ini bukan kisah manis tentang kesuksesan instan. Ini adalah kisah tentang kegagalan, pengkhianatan, dan kebangkitan yang lebih keras dari kematian. Jika Anda berpikir kesuksesan datang dari mengikuti aturan, Anda salah besar. Steve Jobs membuktikan bahwa hanya orang gila yang cukup nekat untuk mengubah dunia. 1. Kamu tidak cukup baik. Steve Jobs lahir dari orang tua yang menyerahkannya untuk diadopsi. Dia tumbuh dengan perasaan, saya tidak diinginkan, tapi justru itu yang membuatnya haus akan pengakuan. Di sekolah, guru gajarnya menganggapnya sulit diatur. Di kampus, dia drop out karena merasa sistem pendidikan membunuh kreativitas. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia justru mengambil kelas kaligrafi, yang kelak menginspirasi font-font indah di Mac. Pelajaran provokatif. Jika dunia mengatakan Anda tidak cukup baik, jangan dengarkan. Mereka tidak tahu apa yang ada di kepala Anda. Sistem pendidikan tidak dirancang untuk menciptakan jenius, tapi pekerja. Jika Anda ingin menjadi legenda, Anda harus keluar dari kotak. 2. Kami mulai di garasi, kami bangkrut tapi tidak peduli. Steve Jobs dan Steve Wozniak memulai Apple di garasi. Mereka menjual barang berharga mereka hanya untuk membeli suku cadang. Saat mereka memperkenalkan Apple I, tidak ada yang percaya. Perusahaan besar seperti IBM menganggap mereka anak kecil yang bermain-main. Tapi Jobs punya keyakinan gila, komputer suatu hari akan ada di setiap meja kerja, di setiap rumah. Orang-orang menertawakannya, tapi lihatlah sekarang, Apple menjadi perusahaan pertama yang mencapai valuasi $1 triliun. Pelajaran provokatif. Jika ide Anda tidak ditertawakan, itu berarti tidak cukup revolusioner. Orang-orang akan meragukan Anda sampai Anda sukses. Lalu mereka akan berpura-pura selalu percaya pada Anda. 3. Dia dipecat dari perusahaannya sendiri, tapi kembali sebagai raja. Steve Jobs diusir dari Apple oleh orang-orang yang dia rekrut sendiri. Bayangkan, Anda dipecat dari perusahaan yang Anda bangun dari nol. Kebanyakan orang akan hancur. Tapi Jobs, dia mendirikan Next dan Pixar. Pixar menciptakan Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri hiburan. Sementara itu, Apple hampir bangkrut. Mereka butuh Jobs. 1997, dia kembali. Dan dalam beberapa tahun, dia menghancurkan status quo dengan iMac, komputer yang membuat desain jadi penting. iPod, membunuh industri musik fisik. iPhone, mengubah ponsel jadi komputer saku. Pelajaran provokatif. Kegagalan terbesar adalah ketika Anda berhenti setelah dihancurkan. Kebesaran sejati adalah bangkit lebih kuat. 4. Kematian adalah motivasi terbaik, jangan buang waktu Anda. Steve Jobs didiagnosis kanker pankreas. Dokter memberitahu dia waktu hidupnya terbatas. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bekerja lebih gila dari sebelumnya. Meluncurkan iPhone, 2007. Memperkenalkan iPad, 2010. Membangun Apple menjadi raksasa teknologi. Dalam pidato legendarisnya di Stanford, dia berkata, jika hari ini adalah hari terakhir hidup Anda, apakah Anda akan melakukan apa yang akan Anda lakukan hari ini? Jika jawabannya, tidak, terlalu lama, sesuatu harus berubah. Pelajaran provokatif. Kematian adalah penemuan terbaik kehidupan. Itu menghapus yang tidak penting, menyisakan hanya yang benar-benar berarti. Hidup terlalu singkat untuk bekerja pada hal-hal yang tidak Anda cintai. 5. Warisan Steve Jobs. Apakah Anda cukup gila untuk mengubah dunia? Steve Jobs meninggal pada 2011, tapi visinya masih hidup. Apple terus mendikte arah teknologi. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda punya keberanian seperti Jobs? Apakah Anda akan menentang arus? Apakah Anda akan terus maju meski seluruh dunia meragukan Anda? Apakah Anda akan menciptakan sesuatu yang membuat orang berkata, saya tidak tahu saya butuh ini sampai Anda menciptakannya? Jika jawabannya, ya, maka Anda mungkin gila. Tapi ingat, hanya orang gila yang mengubah dunia. Stay hungry, stay foolish, lanjutkan revolusi Anda.
Jangan biarkan siapa